Baiklah pemirsa, kali ini kami berada di Disdukcapil Kota Cirebon dan kami akan menanyakan tentang pelayanan prima bagi masyarakat Cirebon di awal tahun 2024. Oke, mari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami Duta Pendidikan yang sudah kedua kalinya. Dan ini merupakan awal tahun di 2004. Saya menanyakan tentang pelayanan Pak di Disdukcapil ini yang dipimpin oleh Bapak di sini. Mengapa Pak, jelaskan Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disdukcapil yaitu mempunyai peran sebagai di bidang pemerintahan dalam urusan kependudukan. Nah, urusan kependudukan ini dan pencatatan sipil terdiri dari ada beberapa produk pelayanan yang kita layani karena Disdukcapil ini sebagai pelayanan publik. Jadi untuk pelayanan masyarakat kita memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang berupa dokumen-dokumen administrasi kependudukan seperti ada bidang pelayanan penduduk yaitu meliputi pelayanan KTP, kartu keluarga, kartu identitas anak, terus bidang pelayanan pencatatan sipil seperti akte kelahiran, akte kematian, dan bidang pengelola informasi administrasi kependudukan, yaitu mengelola tentang pengolahan data kependudukan, pemanfaatan data kependudukan, dan identitas kependudukan digital. Itu produk-produk layanan, beberapa produk layanan yang kita layani di masyarakat. Nah, untuk hal tersebut Pak, dalam pembuatan KTP apapun yang berkaitan dengan dinas ini, ada biayanya nggak Pak yang dibebankan ke masyarakat? Jadi untuk pelayanan kita punya moto Gampil. Gampil itu yaitu yang pertama gratis, jadi tidak ada biaya sepeser pun. Aman, terus gratis, aman, mudah. Jadi pelayanannya sangat mudah, tidak bertele-tele, kayaknya praktis, tidak sulit. Cukup datang satu kali sudah tidak usah datang lagi ke pelayanan. Dan L-nya luar biasa. Pelayanan kita adalah pelayanan prima. Jadi kita membahagiakan masyarakat untuk melayani urusan kependudukan dengan prima, gitu. Pelayanan yang prima. Karena cita-cita kita memang untuk membahagiakan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Kan ada Pak beberapa orangnya yang menyatakan membantu untuk menguruskan KTP-KTP yang mewakil masyarakat, itu gimana? Sebetulnya karena tadi saya katakan bahwa urusan pelayanan kependudukan itu mudah, cepat, jadi kalau bisa diurus sendiri. Tapi boleh saja artinya melalui orang lain bila mana memang sudah tidak bisa berangkat karena alasan-alasan tertentu seperti sakit atau misalnya posisinya berada di luar kota ataupun memang dia tidak bisa untuk melaksanakan sendiri gitu, seperti ODGJ atau yang lainnya. Nah, itu bisa sebetulnya dikuasakan. Untuk tambahan Pak, nah ini kan ada beberapa piagam-piagam dengan apa nama itu. Ini dari mana aja Pak? Ini adalah komitmen kita untuk dari pelayanan, hasil penilaian, dan alhamdulillah banyak penghargaan yang kita dapat
kearsipan seperti juara arsip dari kearsipan, terus ada dari Balai Bahasa, dari Balai Bahasa Provinsi, ada juga dari Ombudsman, pelayanan publik, artinya pelayanan publik kita bagus lah. Ini tahun berapa aja Pak? Setiap tahun atau gimana? Ini setiap tahun, ini ada setiap tahun ada penilaian dan kita alhamdulillah masih terus mempertahankannya. Ini yang 23. Ini untuk underscore-nya, untuk penghargaannya juga ada. Baik Pak, makasih atas penjelasan tentang apa yang telah diraih oleh Ciduk Dapil Kota Cirebon. Baiklah pemirsa, kami pun akan menaikkan tentang pelayanan pendaftaran penduduk, yaitu KTP elektronik dan kartu identitas anak atau KIA, serta pengelola informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data seperti identitas kependudukan digital dan pelayanan pencatatan sipil, yaitu tentang akte kelahiran dan akte kematian. Mari kita simak. Ingin menanyakan tentang pelayanan KIA ya, yaitu KTP anak balita. Gimana Bu? Iya Pak, KIA itu kartu identitas anak untuk anak dari lahir sampai 17 tahun kurang sehari. Nah ini bisa pelayanannya dilakukan di dinas, di Disduk Capil. Itu kita tidak menggunakan nomor antrian, langsung dilayani, diterima berkasnya misalnya hari Senin, nanti bisa diambil lagi besoknya. Nah harap orang tua bisa mengurus KIA anak-anaknya. Langsung ke sini? Iya, langsung. Dan dengan tidak dipungut biaya. Persyaratannya apa aja? Persyaratannya hanya fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran, dan apabila anaknya sudah berusia di atas 5 tahun itu menggunakan foto dengan latar belakang bebas warnanya. Ukurannya 3x4 1 lembar. Nah, bisa juga ini KIA itu dilakukan secara kolektif oleh sekolah. Kalau yang belum, jadi yang sekolahnya mengajukan kolektif bisa dilakukan, namanya programnya KIA School. Jadi kartu identitas anak secara kolektif berbasis sekolah. Itu sedang berjalan. Terus kalau bagi anak seorang ibu ya, kan ada suaminya atau mungkin perceraian atau apa, itu kan belum bikin akte, itu gimana? Itu karena akte kelahiran itu sebagai persyaratan pembuatan KIA, otomatis aktenya harus diurus dulu, walaupun itu statusnya anak seorang ibu. Jadi semua anak harus mempunyai akte kelahiran, karena akte kelahiran itu penting, tidak peduli status anaknya itu seperti apa. Nanti bisa diurus juga di Disduk Capil akte kelahirannya melalui bidang pencatatan sipil. Baiklah, sekarang kami akan bertanya pada Bapak Kabid, yaitu tentang pengelola informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang ada di Ciduk Capil ini. Ya. Silakan Pak, menjelaskan. Ya. Jadi salah satu bidang di Disduk Capil Kota Cirebon ada namanya bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Kita bertanggung jawab membantu kepala dinas khususnya untuk aplikasi jaringan Satpas yang mendukung pelayanan administrasi kependudukan. Jadi kita tidak melayani masyarakat secara langsung, tapi kita melayani dua bidang di dinas, bidang Dapduk dan bidang Capil, serta 5 kecamatan di Kota Cirebon. Sekilas tentang bidang piak. Terus Pak, untuk di bidang IKD yaitu identitas kependudukan, ya gimana Pak? Ya, jadi pemerintah pusat melalui Kemendagri itu ada inovasi
pengembangan dari diterapkannya SIAK terpusat. Ada SIAK terpusat, itu pengembangan berikutnya yaitu identitas kependudukan digital. Jadi dalam satu genggaman di HP kita ada kartu keluarga, KTP, berikut dokumen-dokumen lainnya yang terkait dari lembaga terkait seperti vaksinasi, kartu vaksin, kemudian NPWP, untuk yang ASN ada kartu pegawai, untuk yang bekerja di swasta ada BPJS Ketenagakerjaan, juga ada BPJS Kesehatan. Ke depan pemerintah pusat tidak lagi mencetak KTP dalam bentuk kepingan kartu, tetapi KTP dalam bentuk digital, yaitu yang disebut dengan IKD. Saat ini masih dalam peralihan dari KTP dalam bentuk kepingan kartu ke KTP dalam bentuk digital. Jadi kami di Capil Kota Cirebon menghimbau kepada warga Kota Cirebon khususnya untuk segera mengaktifasi IKD masing-masing. Jadi selagi masih peralihan ini, kita layani masyarakat tanpa antrian. Masyarakat bisa datang ke kecamatan atau ke Distrik Capil. Tapi berikutnya ketika sudah diterapkan KTP digital, maka pembuatan KTP setelah perekaman itu dia mengaktifasi IKD. Mungkin nanti pakai antrian kalau berikutnya ketika sudah diterapkan. Untuk perbankan, untuk BPJS nantinya ke depan pakai digital. Tapi saat ini yang sudah bisa menggunakan IKD itu di kereta api, stasiun, kemudian di imigrasi sudah mulai, dan untuk BPJS kemarin kita sudah sepakat bisa menggunakan IKD. Sekarang menuju ke Bapak. Jadi gimana untuk data akte kelahiran dan kematian yang ada di Dinas Hidup Capil ini? Mengapa dijelaskan? Terima kasih. Saya selaku Kapus Pelayanan Sipil menangani Koki bidang pencatatan sipil, diantaranya tentang kaitan dengan penerbitan dokumen akte kelahiran dan penerbitan akte kematian, di mana sesuai dengan aturan bahwa kita punya ada Perda nomor 4 tahun 2023 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Salah satunya itu mengenai di bidang pencatatan sipil yang tadi saya terangkan kaitan dengan akte kelahiran dan kematian. Dalam pelaksanaannya memang akte kelahiran ini sebagai kewajiban aktivitas pemerintah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat terhadap hak sipilnya di dalam pelayanan akte kelahiran dan akte kematian, di mana akte kelahiran dan kematian ini sangat dibutuhkan sekali, apalagi akte kelahiran itu menunjukkan identitas diri sebagai warga negara Indonesia. Nah, di mana dalam pelayanan kelahiran ini sebenarnya pelayanan itu dibutuhkan oleh kita sebagai warga negara, dan wajib sebagai warga negara untuk melaksanakan akte kelahiran tersebut atau kematian. Nah, kaitan dengan target akte kelahiran memang kita mengacu kepada target nasional. Tahun 2003 itu 97%, tapi alhamdulillah kita sudah mentarget lebih dari 98%. Otomatis kita sudah memenuhi target. Nah, mengenai akte kematian, otomatis akte kematian ini memang tidak bisa ditargetkan. Kenapa? Kita kan tidak bisa menargetkan adanya suatu kematian, ya Pak ya. Nah, otomatis kita harus menargetkan dalam setiap pelaksanaan ini masyarakat membutuhkan kematian, berarti akan diberikan aktenya. Jadi di sini kategorinya bisa kategori sebagai kategori 100% dalam pelayanan. Nah, kemudian kaitan dengan akte kematian, alhamdulillah kami sudah memberikan ada kolaborasi dengan masyarakat, dengan kelurahan, dengan kecamatan kaitan dengan akte kematian. Ada sebuah buku pedoman pemakaman, jadi setiap pelaporan adanya kematian atau kematian harus dilaporkan, dan kemudian harus dilaporkan kepada Distrik Capil setiap bulannya. Otomatis
adanya kolaborasi antara kelurahan, kecamatan dan masyarakat, juga dengan masyarakat itu sendiri. Nah mungkin itu saja Pak kaitan dengan tupoksi dari kami di bidang prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.